Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel, guys. Oke guys, di video kali ini aku akan bahas tentang seputar tips dan trik, yaitu tentang persyaratan YouTube tahun 2021 guys, terbaru. Karena aku baru kemarin mendapatkan email dari YouTube konten kreatornya. Nah, bagi kalian yang penasaran, tetap pantengin terus, ditonton sampai beres. Nih guys, kemarin aku dapat email persyaratan layanan YouTube. Karena di YouTube itu nggak sembarangan kita istilahnya gampang gitu dalam prosesnya. Karena di YouTube itu nggak mudah guys, butuh persyaratan. Contohnya persyaratannya itu kayak kita harus memenuhi kebijakan pedoman YouTube kalau sebagai konten kreator ya. Nah, aku kan sebagai konten kreator ya, kita harus menyetujui, mematuhi semua kebijakan YouTube, tidak boleh melanggar aturan baik yang berlaku gitu. Terus menyetujui pihak GPP, istilahnya menyetujui pihak partner YouTube gitu, atau mengkaitkan channel dengan Google AdSense mencapai 1000 subscriber dan jam tayang dalam waktu 1 tahun. Kita diakumulasikan gitu. Itu nggak segampang yang kalian pikirkan guys. Nah, di sini di emailnya sih persyaratannya yang terbaru seperti ini ya. Anda menerima email ini karena kami memperbarui persyaratan layanan YouTube. Untuk memproses persyaratan, kami memberikan transparansi kepada pengguna kami. Persyarat ini telah diperbarui gitu. Persyaratan ini sudah diperbarui dari November 2020 guys. Dia baru email sekarang gitu. Akan mengubah akses pengguna layanan YouTube oleh Anda secara signifikan. Ringkasannya itu pembatasan pengenalan wajah gitu. Kalau misalnya sebagai YouTube content creator, kalau bisa nampilin wajah gitu, biar real itu channel kalian gitu. Persyaratan layanan telah mengatakan bahwa Anda tidak boleh mengumpulkan informasi apapun dapat mengidentifikasi seorang tanpa izin gitu. Nggak boleh istilahnya orang lain itu tanpa izin gitu dari channel YouTube yang pribadi kita yang punya gitu, meskipun persyaratan sudah mencakup informasi terkait gitu. Karena nah intinya pembatasan pengenalan wajah itu sangat lebih istilahnya mengidentifikasi seorang tanpa izin, karena kan YouTube konten kreator segala macam itu harus mempunyai izin gitu, dan fix itu channelnya dia gitu. Lanjut, hak YouTube untuk memonetisasi. YouTube berhak memonetisasi nih. Yang dimaksud YouTube berhak dimonetasi itu kalau misalnya YouTube sebagai YouTube content creator itu berhak dimonetisasi konten, semua konten yang berbau dengan karya-karya kita tanpa melanggar hak cipta ataupun copyright, atau lagu-lagu yang mengandung copyright gitu, entah peraturan atau kesalahan dari konten kreator itu gitu. Bisa dimonetisasi semua konten, tapi dengan istilahnya karya-karya yang fake punya kita gitu, karya-karyanya bukan re-upload punya orang yang kita upload gitu, fake punya kita. Karena dia istilahnya kita punya hak untuk memonetisasi YouTube kita kalau kita sudah memenuhi persyaratan guys. Dan di sini kalau sebagai YouTube content creator ya, karena aku YouTube content creator, itu pembayaran royalti, pembayaran resminya itu ada potongan pemungutan pajak. Untuk kreator berhak menerima pembayaran. Nih contohnya, untuk kreator berhak untuk menerima pembayaran istilahnya kayak pendapatan di YouTube channel kita. Kalau kita sudah memenuhi peraturan yang tadi, kita harus memenuhi kebijakan pedoman YouTube, menyetujui pihak GPP, mengkaitkan channel Google AdSense mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam 1 tahun, entah mempunyai dolar untuk bisa mencapai Google AdSense segala macam, itu
istilahnya kalau sebagai jadi YouTube content creator tuh tekadnya harus bulat, jangan jadi istilahnya cuman hisapan jempol belakang, karena di YouTube itu nggak cuma sebentar, kalian tuh harus follow konsisten dalam upload video, karena istilahnya itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Di sini aja pembayaran dari YouTube content creator itu kita berhak menerima pembayaran dari Google AdSense, dan ada potongan pajak yang diberlakukan untuk penonton yang di Amerika Serikat gitu. Contohnya kalau misalnya kita punya NPWP, harus punya NPWP. Kalau kita punya NPWP itu, kalau misalnya dari penonton Amerika Serikat, kalau misalnya kita nggak punya NPWP, 30% dari penghasilan kita dipotong. Untuk penonton Amerika Serikat ya, bukan di Indonesia ya, itu khusus penonton di Amerika Serikat aja. Tapi kalau kita punya NPWP itu cuma dipotong 10%. Itu istilahnya persyaratan. Jadi ada persyaratan untuk penonton di Amerika Serikat, kita istilahnya punya NPWP biar pemungutan pajak itu lebih ringan, yaitu 10%. Kalau misalnya nggak punya NPWP atau gimana, kalian bisa sekarang bikin NPWP online gitu. Jadinya nanti potongannya cuma istilahnya kalau nggak punya NPWP 10%, kalau misalnya punya NPWP potongan pembayarannya itu 10%, kalau nggak punya NPWP itu bayarnya 30% dari gaji yang kita terima. Nah, pastikan Anda membaca perubahan persyaratan ini dengan cermat. Persyaratan baru ini akan mulai. Persyaratan ini berlaku pada Januari 2021 guys, untuk pengguna di luar Amerika Serikat gitu, untuk pajaknya. Dan terus menggunakan YouTube setelah tanggal tersebut, berarti Anda menyetujui persyaratan baru ini. Harap diperhatikan bahwa jika mengizinkan anak Anda untuk menggunakan YouTube gitu, maka Anda juga menyetujui persyaratan baru di atas nama anak Anda. Maksudnya di sini juga bisa, maksudnya bikin channel YouTube dengan YouTube Kids, itu YouTube anak bisa gitu, tapi dengan harus persyaratan yang sama gitu guys. Ini sangat penting sebagai konten kreator, gak semudah yang kalian bayangkan guys. Banyak banget persyaratan yang harus kita jalani sebagai konten kreator yang memberikan manfaat atau karya untuk orang banyak, tetapi kita juga harus memenuhi persyaratan dan pedoman YouTube. Oke, semoga apa yang aku sampaikan dengan persyaratan layanan YouTube terbaru yang akan diberlakukan pada 1 Juni 2021. Oke, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, karena aku butuh support dari kalian biar channel aku terus berkembang. See you next video, bye bye.